tanggal 27 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2012. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji materi tematik, yaitu kita akan membahas tentang ahammiyatut tauhid, urgensi tauhid. Urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Ya, ini merupakan modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu dakwahnya sama, semua nabi itu dakwahnya satu, yaitu dakwah mengajak manusia kepada tauhid. Kalau antum buka di surat Al-Anbiya ayat nomor 25, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu daripada rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya dia itu tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali aku, maka ibadahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi, semua rasul dakwahnya sama, dakwahnya adalah la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat ayat nomor 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Jadi tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu maknanya adalah mengesahkan Allah. Karena kalau orang syirik namanya bukan beribadah. Jadi harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun ay liwahidun, supaya bertauhid mengesahkan Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 23 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa fil walidaini ihsana." Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan berbagai macam ajaran. Yang nomor satu ajarannya adalah, dan Rabbmu telah menetapkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ibadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ibadah kepada Allah, jangan syirik. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 152 di sana ada wasiat, 10 wasiat. Yang mana isinya adalah nomor 1, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Jadi wasiat yang nomor 1 adalah jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, jangan syirik. Kemudian juga hadis yang sahih riwayat as-sahihain Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala himar." Aku dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hamba dan apa hak hamba atas Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa yang diminta oleh Allah
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Haknya Allah atas hamba-hamba adalah supaya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan hak hamba-hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi maksudnya yang diminta Allah adalah ibadah kepada Allah, jangan syirik. Kalau kita telah melaksanakan itu, maka Allah tidak akan menyiksa hambanya, tidak akan menyiksa hambanya yang ibadah dan tidak syirik. Lalu sahabat Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apakah boleh kabar gembira ini aku ceritakan kepada manusia?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tubashirhum fayattamilu." Jangan kau ceritakan, nanti khawatir mereka akan gampang-gampang dan salah paham. Tapi kemudian oleh sahabat Mu'adz diceritakan di akhir ayatnya, takut mati menyembunyikan ilmu. Jadi di sini jelas bahwasanya yang diminta Allah apa? Yang diminta Allah adalah ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beribadah dan kita tidak syirik, Allah tidak akan menyiksa kita. Kemudian juga tauhid ini fadilahnya sangat banyak, bahkan bisa menghapus dosa-dosa kita. Di dalam surat Al-An'am ayat nomor 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya adalah dengan kesyirikan. Jadi zalim di sini maknanya adalah syirik. Bagaimana di dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapat hidayah di dunia dan di akhirat. Jadi berarti di sini ada orang beriman mencampuri imannya dengan syirik. Nah, kita dilarang jangan mencampur iman dengan syirik, iman yang murni. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi melalui jalan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haq wan nar haq adkhalahu Allahu al-jannah 'ala ma kana min al-'amal." Para siapa yang bersyahadat, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, satu. Dan juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, dua. Dan bahwasanya dia bersaksi bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam, maksudnya adalah kalimat kun fayakun. Maryam hamil tanpa suami dengan kalimat Allah kun fayakun. Serta roh dari Allah. Roh dari Allah seperti kita semuanya, kita mendapat roh dari Allah. Jadi berkeyakinan ini yang ketiga. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi adalah merupakan hamba Allah dan Rasulnya, manusia biasa. Kemudian yang keempat, dia juga bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Dan yang kelima, dia bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Surga neraka itu ada. Bahkan sekarang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin." Telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman tentang neraka, "U'iddat lil
kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Barang siapa yang telah bersaksi dengan lemah persaksian itu, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, walaupun amalnya seperti apa saja. Apa tadi 5 persaksian itu? Yang pertama apa? Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, yang ada sekutu baginya. Yang kedua, Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul Allah. Yang ketiga, Isa alaihissalam adalah hamba dan Rasul Allah, serta kalimat pun dari Allah pada ibunya Maryam sehingga hamil tanpa suami, serta ruh dari Allah seperti kita semuanya punya ruh dari Allah. Yang keempat, bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Yang kelima, bersaksi bahwa neraka itu benar adanya, pasti masuk ke dalam surga walaupun amalnya seperti apa saja. Namun hadis ini oleh para ulama diterangkan, orang masuk surga itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adzab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Ini nomor 1. Langsung masuk surga. Tanpa hisab, tanpa adzab. Kemudian yang nomor 2, orang yang masuk surga dengan hisab, tapi hisabnya ringan. Ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yang pertama tadi derajat 70.000. Nanti kita bahas ya, jumlahnya 70.000. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang mana ada juga riwayat Rasulullah minta tambahan dan Masya Allah diberi tambahan. Tapi hadits yang sahih Bukhari Muslim 70.000. Kemudian yang kedua, masuk surga dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan cuma oleh Allah disebutkan dosa-dosanya, lalu dia ngaku, lalu oleh Allah diampuni, lalu dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, masuk surga dengan melalui hisab. Hisab yang terperinci. Ini berat. Manu kisal hisab faqad udhib. Orang yang benar-benar dihisab maka dia tersiksa, karena hisab itu berat. Kemudian yang kelima, yang keempat, ya, orang yang masuk surga ini mestinya sebenarnya adalah ahli neraka, namun dia tidak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat. Mungkin syafaatnya Nabi Muhammad SAW atau syafaatnya siapa? Ada syafaat, ada doa-doa kita, doa orang mati. Kita mendoakan orang mati, mendoakan jenazah itu kan memberikan syafaat. Jadi mestinya jenazah ini ahli neraka, bukan karena doa-doa orang-orang, karena syafaat maka dia masuk ke dalam surga. Jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga karena syafaat. Nah, kemudian yang kelima adalah orang yang masuk surga tapi mampir di neraka dulu. Jadi dia mampir neraka dulu karena dosa-dosanya, karena keadilan Allah. Namun akhirnya dia dikeluarkan dari neraka juga berkat syafaat, karena dia masih punya tauhid, dia layak mendapat syafaat, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi artinya orang yang masih ada keyakinan dengan 5 ini, berarti dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Boleh jadi masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Boleh jadi dengan hisab yang ringan, boleh jadi dengan hisab yang terperinci, boleh jadi masuk surga langsung, ya, berkat syafaat. Boleh jadi mampir neraka dulu, akhirnya masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Itban radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi siapa saja yang telah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dia ucapkan dengan ikhlas mengharapkan wajahnya Allah. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang bertauhid dengan ikhlas.
tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi Allah mengharamkan neraka menyentuh dia karena tauhidnya murni. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, beliau mengatakan syaratnya sahih, yaitu melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabb, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pakai untuk berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah amalan, yang amalannya bisa mempunyai dua fungsi. Fungsi untuk berzikir dan fungsi untuk berdoa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi amalannya adalah la ilaha illallah. Itu aja amalannya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Allah, semua hamba-Mu mengucapkan ini. Ya, wahai Allah, semua orang mengucapkan ini. Semua orang juga ini. Jadi minta sesuatu yang baru, ini sudah biasa, sudah kenal semuanya. La ilaha illallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah ma la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau sekiranya langit 7 lapis beserta seluruh isinya selain aku, kata Allah, beserta bumi 7 lapis diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang satunya lagi, maka yang berat adalah la ilaha illallah. Jadi langit 7 lapis dengan isinya semuanya selain Allah, bumi 7 lapis ditimbang dengan la ilaha illallah, masih berat la ilaha illallah. Tentu bagi orang yang benar-benar mengucapkan, ya, faham dan mengamalkan. Jadi la ilaha illallah luar biasa. Karena itu sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ketika minta kepada Rasulullah amalan, maka Rasulullah diajarkan la ilaha illallah, yang banyak berzikir la ilaha illallah. Lalu kata sahabat Abu Dzar, apakah la ilaha illallah adalah kebaikan? Kata Rasulullah SAW, bal huwa ahsanul hasanat. Bahkan la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik. La ilaha illallah luar biasa. Dengan catatan kita mengucapkan, meyakini dan benar-benar mengamalkan, memahami. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan beliau menyatakan sanadnya hasan melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian kamu datang menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, pasti aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi dia datang ketemu Allah bawa dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak pernah menyekutukan Allah. Dia ahli tauhid, berbuat dosa mungkin karena kalah oleh nafsunya, tapi dia tidak pernah syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada dia dengan sepenuh bumi ampunan. Dosanya sepenuh bumi, ampunannya Allah juga sepenuh bumi. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang yang tauhidnya murni masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, ketika menjelaskan tentang umat beliau yang banyak, beliau mengatakan, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ya, bersama umatku itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
itu humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ruqyah ya, walaupun ruqyah itu boleh. Membaca ayat Quran, doa-doa selama tidak ada syiriknya itu boleh ya. Tapi ini tidak meminta. Dan orang yang minta diruqyah itu hukumnya makruh. Dan orang meminta diruqyah itu ada ketergantungan dengan si peruqyah, tawakalnya kurang. Jadi tidak minta diruqyah. Adapun kalau kita diruqyah tanpa meminta tidak apa-apa. Seperti Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril tanpa meminta, tidak apa-apa. Atau kita meruqyah orang, tidak apa-apa, berbuat baik. Seperti Rasulullah SAW meruqyah para sahabatnya, atau meruqyah diri sendiri, tidak apa-apa. Di sini maksudnya tidak meminta diruqyah, sehingga tidak ada keterikatan dengan orang lain. Wala yaqtahun, tidak minta, tidak melakukan kai itu pengobatan dengan besi yang dipanaskan ya, lalu dinyoskan di bagian belakang tubuhnya. Nah itu hukumnya makruh karena melukai, tidak melakukan kai. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Tatayyur itu merasa sial atau pesimis. Misalnya ada burung hantu, lalu dia mengatakan jangan-jangan ada orang mati, atau ada benda jatuh di rumahnya, jangan-jangan ini mau ada sial. Nah itu tatayyur, tidak ada itu. Dalam Islam dihilangkan, itu merusak tauhid. Kita harus melawannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ahli surga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena mereka itu tauhidnya benar-benar murni, tawakalnya kepada Allah benar-benar murni. Alangkah senangnya kalau kita termasuk yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Kemudian kita ini harus takut daripada syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau orang menyekutukan Allah syirik ya, mati masih belum taubat dari syiriknya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syiriknya syirik akbar besar, kekal di neraka. Kalau syiriknya syirik asghar kecil, maka dihadap oleh Allah sekadar syiriknya. Adapun orang mati membawa dosa selain dosa syirik belum taubat, maka terserah Allah. Allah mau mengampuni silahkan, terserah Allah. Allah mau menghukum sekadar dosanya juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil, bagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 35, di antara doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah hamba beserta anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja takut syirik untuk beliau dan untuk anak cucu beliau, bagaimana pula dengan kita? Apa kita merasa aman? Ini doa bagus ya, perlu kita baca ini tiap hari. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya, jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala, daripada syirik, daripada menyekutukan Allah. Kalau Nabi Ibrahim baca doa kayak ini, bagaimana pula dengan kita? Demikian pula di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Fasuhila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepadamu adalah syirik kecil. Ketika beliau ditanya apa itu, kata beliau adalah riya, beramal karena Allah namun kecampuran ingin dilihat orang. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyeru yang selain Allah,
mati tidak syirik masuk surga, mati dalam keadaan syirik masuk neraka. Karena itu dalam berdakwah yang pertama-tama kita dakwahkan adalah mengajak kepada tauhid. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala ke negeri Yaman, kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahada an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuhibbullah." Hendaklah dakwahmu kepada mereka yang pertama-tama adalah syahadat la ilaha illallah, atau sampai mereka benar-benar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah tauhid supaya jangan syirik. Prioritas dakwah yang nomor 1. Dari sini kita lihat ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, betapa urgensi tauhid. Betapa pentingnya tauhid, ahamiyatu at-tauhid. Tauhid. Jadi intinya tauhid adalah kita benar-benar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu belajar tauhid. Kemudian juga kita perlu mengetahui apa itu syirik, ya, macam-macamnya syirik, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Jangan sampai kita ini orang Islam, ternyata kita tidak tahu tauhid. Kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak paham apa itu la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ada konsekuensinya. Ya, mari kita lihat konsekuensi la ilaha illallah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada Al-Farazdaq rahmatullahi alaih. Ketika itu Al-Farazdaq baru saja menguburkan jenazah istrinya. Kata Al-Hasan al-Basri, "Ma a'dadta li hadzal yawm?" Apa persiapanmu menghadapi hari yang seperti ini, hari kematian? Persiapanmu apa? Kata Al-Farazdaq, "Syahada an la ilaha illallah mundu 70 sana." Persiapanku adalah syahadat la ilaha illallah yang sudah aku ucapkan semenjak 70 tahun. Lalu kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, "Ni'mal 'uddah." Itu adalah sebaik-baik persiapan. "Walakin li la ilaha illallah syurutan fa iyyaka wa qat'us shalah." Tapi ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah mempunyai syarat-syaratnya. Di antaranya, hati-hatilah kamu daripada menuduh perempuan yang baik-baik telah melakukan perbuatan perselingkuhan, serong. Jadi la ilaha illallah ada konsekuensinya. Di antaranya adalah meninggalkan dosa-dosa besar, termasuk tidak menuduh orang lain melakukan perzinahan, perselingkuhan tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Demikian pula ketika ditanyakan kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, "Inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesungguhnya orang-orang pada mengatakan bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk ke dalam syurga. Ya, itu ada hadisnya kan. Kata beliau, "Man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan menunaikan haknya, menunaikan fardunya, pasti masuk ke dalam surga. Bukan sekedar ngomong saja la ilaha illallah, tapi benar-benar paham apa itu la ilaha illallah. Dia menunaikan hak-haknya la ilaha illallah, menunaikan kewajiban-kewajiban la ilaha illallah, baru masuk ke dalam surga. Karena kalau sekedar mengucapkan saja semua orang bisa. Demikian pula Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Ada orang yang bertanya kepada beliau, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah adalah kunci syurga? Kata beliau, "Bala, ya, la ilaha illallah adalah kunci syurga, betul. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak." Memang betul la ilaha illallah kunci syurga. Tapi tiadalah kunci melainkan kunci mempunyai gigi kunci. Kalau kamu datang membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka bisa membuka. Kalau kamu datang membawa kunci yang tanpa gigi-gigi, kunci yang polos saja, tidak bisa membuka. Artinya la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan, tapi benar-benar diamalkan, ada konsekuensinya.
kitab yang bagus membahas tauhid supaya tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Itu adalah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dan juga ada syarah-syarahnya, banyak syarahnya. Ada kitab Fathul Majid syarahnya. Ada juga kitab Al-Qaulul Mufid. Fathul Majid disyarah oleh cucu beliau Abdurrahman bin Hasan, ada terjemahannya. Kemudian juga ada lagi Al-Qaulul Mufid syarahnya Syekh Utsaimin, ada terjemahannya. Ada juga Al-Qaulus Sadid Syekh Sakti, juga ada terjemahannya. Dan syarah-syarah yang lain yang penting sekali kita belajar supaya kita tahu apa itu tauhid dan apa itu syirik. Karena waktu kita terbatas, maka akan saya ringkas saja. Menurut para ulama, di antara syirik besar itu ada 4. Di antara syirik besar itu ada 4. Yang pertama-tama adalah syirkun niyah, syirik dalam hal niat. Syirik dalam hal niat. Jadi beribadah niatnya bukan lillah, niatnya karena ya macam-macam materi duniawi, niatnya adalah ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji dan yang lain-lainnya. Pembahasannya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tiadalah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah itu agama lurus. Ya, jadi syirik yang pertama adalah syirik apa tadi? Syirik dalam niat berhubungan dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi kita perlu mengkaji ilmu ikhlas. Dan alhamdulillah kami ada rekaman ilmu ikhlas, ada sekitar berapa pertemuan? 15 pertemuan. Itu penting sekali. Sampai kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua adalah syirkul dakwah, syirik dalam hal doa. Ya, minta-minta kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat nomor 15, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, jangan kamu menyeru bersama Allah sesuatu yang lain. Jangan minta-minta kepada selain Allah. Yang termasuk di sini macam-macam. Termasuk di sini adalah minta-minta kepada kuburan. Sehingga ada istilah syirkul kubur. Syirik dalam masalah kuburan. Datang ke kuburan minta-minta kepada orang mati. Ya, wahai fulan, ampunilah dosa kami, berilah kami rahmat. Wahai fulan, berilah kami kesembuhan. Wahai fulan, berilah kami barokah. Wahai fulan, berilah kami anak. Wahai fulan, jadikan dagangan kami laris. Ada atau tidak? Ada. Ini syirik. Minta kepada Allah, kepada fulan dan fulan. Kalau dikatakan itu tawasul, maka tawasul yang tidak ada contohnya. Tawasul perantara tidak ada contohnya, itu seperti itu. Ada sahabat dulu tidak pernah datang ke kuburannya Nabi minta-minta kepada Nabi, tidak ada, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta-minta kepada orang mati. Ini termasuk syirik dalam berdoa. Termasuk juga di sini adalah datang kepada Pak Dukun, minta-minta kepada Pak Dukun. Tukang ramal, minta diramal. Jadi kita jangan terkecoh oleh pakaiannya, jangan melihat pakaian, jangan melihat gelarnya, jangan melihat panggilannya. Yang penting dia mengamalkan praktek-praktek perdukunan, berarti dia adalah dukun. Walaupun siapapun orangnya, seperti apapun pakaiannya. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Man ataka binan awharrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Kama qala. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, lalu dia bertanya-tanya saja, minta tanya-tanya sesuatu, tanya saja, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maka cuma tanya-tanya,
spasi, itu syirik. Udah kena pulsa juga kita masuk dalam syirik. Tanya saja tidak diterima salatnya, 40 hari percaya kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga di sini percaya kepada Hong Shui atau Feng Shui tentang rumah, tata cara pengaturan rumah yang berhubungan dengan rezeki. Ya, ini semuanya tidak ada. Kalau rumah tusuk sate berarti jangan dibeli, harganya murah. Nanti macam-macam ini syirik. Tidak ada dalam Islam. Jadi kalau ada rumah tusuk sate dijual murah untuk beli aja. Tidak ada orang mau atau mau. Kemudian juga termasuk pula di dalamnya adalah percaya pada bintang-bintang zodiak. Ya, bintangnya atau apa? Capricornus, apalagi Taurus. Ya, bintangnya apa? Dilihat hari Ahad, lihat koran-koran bintang saya minggu ini apa? Ya, asmaranya putus, rezekinya mampet, biar kapok. Ya, biar kapok kalau gitu. Itu tidak ada syirik itu merusak hati kita, merusak hati. Baca aja tidak boleh. Bagaimana kalau sekedar baca saja untuk guyon-guyonan aja? Tidak boleh, bukan wilayah guyon, ini wilayah serius. Tidak boleh untuk guyon. Ini masalah tauhid, masalah syirik, bukan untuk guyonan. Termasuk juga di dalam sini adalah memakai jimat-jimat. Pakai jimat, ya, jimatnya banyak. Datang ke dukun A dapat jimat, dapat dukun B dapat jimat lagi, dukun C dapat jimat lagi, sampai jimatnya sakta kresek. Ya, sakta kresek jimatnya, kuahnya jimatnya. Tapi dagangannya tetap bangkrut. Ya kali itu dukun. Karena dukun mau praktek untuk apa? Cari uang, dia kali itu. Kayak laris juga ketepahan laris itu. Buktinya pemakainya nggak laris. Emang dukun itu benarnya 1, bohongnya 99. Anehnya bohong yang banyak kita lupakan, benar yang cuma 1 kita pegang. Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat ada sahabat memakai halaqah min sufr, yaitu gelang dari kuningan. Lalu beliau tanya, mahal ini, apa-apaan ini? Katanya minal wahina, untuk mengobati penyakit atau menangkal penyakit. Kata Rasulullah SAW, inzi'ha fa innaha la tajiduka illa wahnan law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Kamu lepas sekarang juga. Karena tidak menambahmu kecuali kehinaan. Kalau kamu mati masih dalam keadaan memakai jimat itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Tidak akan untung selama-lamanya. Karena apa? Mati dalam keadaan membawa syirik. Ya, jimat-jimat, tidak ada jimat dalam Islam, tidak ada jimat. Tidak diajarkan jimat dalam Islam. Yang ada itu ruqyah itu dibacakan ya, bacaan-bacaan, ayat Al-Quran, hadis, doa-doa dari Nabi, doa-doa tidak ada syiriknya, tidak apa-apa meruqyah orang. Kalau jimat tidak ada dalilnya. Ya, at-tamaim syirik. Jadi tamimah itu jimat itu syirik. Jadi tidak ada dalam Islam jimat. Jadi jimatnya misalnya keris, ini keris no sosro. Orang bawa keris ini bisa ngilang tapi tidak balik lagi. Jadi ngilang tidak balik lagi. Ya kali tok, boleh tok itu wis, kadang ngono-ngono wis. Jadi itu ya. Yang keberapa tadi? Syirik dalam doa. Dan masih kalau di sini masih banyak itu sebenarnya. Nah, waktu kita terbatas ya. Nanti ada pertanyaan insyaallah yang sesuai dengan materi. Kemudian yang ketiga adalah syirku ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Syirik dalam hal ketaatan. Maksudnya di sini adalah taat kepada selain Allah seperti taat kepada Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat nomor 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Ahli kitab itu menjadikan para rahib, para ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim yang mantan ahli kitab mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budu, ya Rasulullah, kami dulu ketika masih kafir ahli
di kita tidak pernah menyembah pendeta, tidak pernah menyembah pastor, tidak pernah menyembah ulama, ibadah, tidak pernah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, alaisu yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah wa tuhilluna. Bukankah mereka itu mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kamu ikut mengharamkan? Dan mereka juga menghalalkan yang diharamkan Allah, dan kamu ikut menghalalkan. Mereka bikin hukum-hukum selain hukum Allah. Kamu tahu nyimpang, tapi kamu tetap taat kepada mereka, karena kamu pikir mereka itu punya hak untuk seperti itu. Oh ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami dulu gitu. Pastikan ibadah itu. Itulah namanya ibadah kepada mereka, itulah namanya menyembah mereka. Jadi berkaitan dengan hukum, taat kepada ulama berlebihan. Sampai-sampai ulama itu membuat hukum-hukum yang nyimpang pun diikuti, karena beranggapan ulama yang punya hak untuk seperti itu, berhak untuk membuat hukum walaupun nyimpang. Kita tahu menyimpang dari Quran, menyimpang dari Sunnah, tapi tetap kita ikuti karena kita berkeyakinan bahwa ulama ini punya hak untuk begitu. Nah, itu berarti kita telah menyembah ulama itu, menjadikannya sebagai Tuhan. Termasuk di sini pula adalah syirik dalam hal hukum, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 40, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Jadi hukum milik Allah. Hukum selain Allah adalah hukum-hukum yang syirik, menyekutukan Allah dalam hukum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, di antara sifat orang yang beriman itu, ya, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak menyekutukan Allah dalam hukum dengan sesuatu yang lain, tidak syirik dalam hukum, yang dikenal dengan syirkul kusur. Jadi ada syirkul kubur, ada syirkul kusur. Syirik di kuburan, syirik di istana pemerintahan. Jadi ada syirik di kuburan, ada syirik di istana pemerintahan. Itu hukum-hukum selain Allah, hukum palsu, al-ahkam al-wad'iyah, hukum bikinan tangannya manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Bagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Padahal orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Syirik dalam hal cinta. Jadi dia cinta Allah, tapi juga cinta kepada sekutu-sekutu seperti cintanya kepada Allah. Syirik. Bagaimana pula kalau cintanya kepada sekutu melebihi cintanya kepada Allah? Maka syirik dalam hal cinta, syirkul mahabbah. Ini bahaya sekali. Seperti orang yang mencintai kekasihnya melampaui batas, ya. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, kemudian mau mandi ingat kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kaulah segalanya bagiku. Nasibku berada di tanganmu. Wah, ini syirik. Maksudnya Allah semuanya itu. Hidupku dan matiku hanya untukmu. Aku hidup demi kamu, aku mati demi kamu, aku nangis juga untuk kamu. Ini adalah syirik. Yang benar adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam cinta. Jadi di hati kita itu ada selain Allah yang mendominasi. Yang mana Allah kalah saingan dengan sesuatu itu dalam hal cinta. Sekarang kebanyakan apa cintanya? Cinta apa kebanyakan? Cinta dunia. Ya dipikir dunia saja, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, tidur pun waktu ngelilir ingat dunia. Jadi dunia saja dipikir. Jadi dunia benar-benar di dalam hatinya Allah sudah kalah dengan dunia. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyebut mereka sebagai ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, hambanya dunia. Pikirnya dunia, kalau dapat senang, kalau nggak dapat marah-marah. Jadi syirik dalam hal cinta. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi
Jadi tauhid ini amat sangat penting ya, amat sangat penting. Mari belajar ilmu tauhid. Ya. Sekali lagi kalau diberi oleh Allah umur panjang, diizinkan oleh Allah, yang kepingin nanti ada pengajian seperti ini khusus bahas masalah tauhid. Yang kita bahas adalah kitab tauhid. Penting sekali. Baik, kita tahu apa perincian-perinciannya. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan dan kita tidak tahu bahwa kita telah melakukan kesyirikan. Tidak ada alasan kenapa nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena kesyirikan luar biasa sekarang ini. Dukun, ramalan, luar biasa. Bahkan orang berbuat syirik pun merasa tidak bersalah. Kepingin naik pangkat datang kepada dukun, terkecoh dia. Mungkin pakaiannya pakaian seperti tokoh-tokoh agama, gelar-gelar tokoh agama. Itu perbuatannya adalah perbuatan dukun, maka dia adalah dukun, jangan terkecoh. Kita lihat perbuatannya, bukan lihat pakaiannya, bukan lihat gelar-gelarnya, bukan lihat orangnya. Perbuatannya dukun, dia adalah dukun. Jadi banyak sekali. Ya, itu dulu aja. Kita masih ada sisa waktu 10 menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, yang sesuai dengan materi pembahasan kita. Yang sesuai materi ya. Yang di luar materi tidak saya jawab. Mau tanya Ustaz tentang sahabat Bilal yang meminta hujan di kuburan Rasulullah pada waktu kekeringan. Tidak ada riwayatnya mana? Riwayatnya mana coba? Seandainya pun ada riwayatnya tidak sahih, tidak sahih. Yang ada itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ketika itu musim paceklik, Rasulullah sudah meninggal dunia. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Wahai Abbas, kami dulu kalau ada hujan datang kepada Nabi, minta didoakan oleh Nabi, lalu turun hujan. Nah sekarang Nabi sudah meninggal dunia, maka kamu adalah pamannya Nabi, gantinya Nabi. Tolong doakan kami kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Lalu sahabat Al-Abbas, pamannya Nabi ini berdoa dan kemudian turun hujan. Jadi bukan sahabat Umar datang ke kuburannya Nabi, hai Nabi minta hujan, tidak. Datang kepada siapa? Pamannya Nabi yang masih hidup, Abbas, minta doa, minta doanya barokahnya karena pamannya Nabi. Ini juga ada bahwasanya para sahabat dulu tidak ada yang minta-minta kepada kuburannya Nabi, tidak ada. Kalau seandainya boleh, tentu sahabat Umar datang ke kuburannya Nabi, minta-minta kepada Nabi. Tapi beliau tidak melakukannya. Ustaz, apa bedanya ibadah dan amal perbuatan baik? Bekerja, menuntut ilmu, dan zakat itu tergolong ibadah atau perbuatan baik? Kemarin telah kita bahas definisi ibadah. Definisi ibadah itu apa? Definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai Allah berupa ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Jadi semua aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita yang lahir, yang batin, yang mendatangkan cinta Allah, yang mendatangkan ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi misalnya antum berbuat baik, niatnya karena Allah, maka itu mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridha Allah, namanya adalah ibadah. Orang bekerja, niatnya cari nafkah, bantu keluarga, nah ini namanya ibadah. Karena apa? Mendatangkan cinta dan ridha Allah. Yang penting suasana kerjanya suasana yang sesuai dengan aturan syariat. Orang mencari ilmu, niatnya untuk membela agama Allah, maka ini adalah ibadah. Mengeluarkan zakat itu adalah ibadah. Ya, ini ada
Bagaimana cara menasihati suami yang memakai jimat dan percaya kepada dukun? Si suami sudah saya nasihati tapi tidak mau. Ini banyak kejadian ini. Seperti yang tadi saya katakan, jimatnya atas kresek tadi itu juga ada ceritanya. Ceritanya adalah seorang istri yang datang kepada saya mengadukan suaminya. Suaminya suka datang ke dukun sambil sang istri membawa tas kresek yang isinya adalah jimatnya suami. Jadi suaminya sering datang ke dukun. Karena kalau orang datang ke dukun itu sudah terikat dengan dukun. Ada masalah sekecil apapun kalau tidak datang kepada dukun rasanya tidak enak, tidak tenang. Apalagi dukunnya mati, bingungnya bukan main. Wah, seakan-akan Tuhannya mati. Jadi ya dinasihati aja, nasihati, doakan. Ya, penting-pentingnya tauhid, bahaya syirik, permasalahan perdukunan, mungkin tidak ngerti dia, atau juga mungkin minta kepada orang lain yang disedani siapa untuk menasihatinya. Tapi doakan terus mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya hidayah. Apakah seseorang akan dihukum Allah karena melakukan kesalahan atau karena ketidaktahuannya? Ya. Sekarang ini, kalau orang bilang tidak tahu itu, orang mengatakan tidak tahu, datang ke dukun mengatakan tidak tahu kalau hukumnya haram. Kira-kira alasannya diterima atau tidak? Dia bilang tidak tahu itu. Al-udru bil jahl. Jadi alasan dengan tidak tahu. Kalau zaman sekarang alasannya nggak diterima. Zaman sekarang ini bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Karena pengajian di mana-mana, radio ini misalnya di Malang. Kalau ada orang di kota Malang mengaku tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik, jadi terima alasannya. Nah, kenapa tidak ada radio RDI? Ya beli radio, punya uang beli radio, di HP ada radionya, kita radionya dengarkan ceramah sampai tahu. Berarti tidak mau tahu. Jadi tidak ada alasan untuk bilang tidak tahu, tidak ada alasan. Kalau teknologi sudah canggih luar biasa. Masalahnya bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya tidak tahu hukumnya, bagaimana? Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Kenapa tidak hadir pengajian? Kenapa tidak mendengarkan kajian-kajian? Banyak, ada internet, ada luar biasa, rekaman-rekaman di kajian.net. Ya, ribuan pengajian, materi tauhid segala macam materi semuanya ada. Ustaz, bagaimana cara bertawasul yang benar? Tawasul itu adalah perantara, ya, perantara, menjadikan ya, perantara, ya, at-tawassutu lil ghair fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Jadi menjadi perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Jadi kita minta kepada Allah dengan perantara. Nah, perantara yang boleh itu 3. Yang pertama-tama adalah at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Tawassul kepada Allah dengan perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita doa kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ardh wa rabbal 'arsyil 'azim. Dan seterusnya tawassul boleh itu. Dan contohnya dari Nabi juga sangat banyak. Yang kedua adalah at-tawassulu bidu'ai ar-rajul as-salih al-hayy al-hadir. Jadi bertawasul dalam arti minta didoakan oleh orang soleh yang hidup dan hadir. Kita bisa interaksi dengan dia, minta didoakan ya, orang soleh, dengan harapan orang soleh doanya itu mustajab. Ya, doakan saya. Seperti para sahabat minta kepada Nabi untuk didoakan. Nabi juga berpesan kepada para sahabat kalau ketemu Uwais al-Qarni minta didoakan, doanya mustajab, tidak apa-apa, orang hidup. Yang ketiga adalah at-tawassul bil a'mali shalihah. Tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Seperti ada 3 orang yang masuk gua, lalu guanya tertutup dengan batu besar. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. Yang satu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang satu meninggalkan perzinahan walaupun sudah di depan mata, yang satu menepati upahnya kepada pegawainya,
terima ya Allah, kabulkan doa hamba. Itu tidak apa-apa. Tawasul dengan amal soleh kita sendiri. Itu tawasul yang benar, yang syar'i. Ustaz, kalau seorang taubat dari kesyirikan, apakah pahala yang telah lalu bisa kembali lagi? Melihat orang yang berbuat syirik, pahala yang telah lalu percuma. Kalau kita kembali ke surat Al-Furqan ya, saya disebutkan dosa-dosa, diantaranya syirik, berzina, ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Setelah itu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi orang-orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu dosa-dosa mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi harapannya kalau dia sudah taubatan nasuha, mudah-mudahan amal-amal yang dulu pahalanya bisa kembali lagi. Maka dosa-dosanya oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ada satu syubhat di antara para orang yang suka meminta-minta di kuburan. Mereka berkata, kami tidak meminta-minta kepada orang yang telah mati, tapi kami meminta agar orang yang di dalam kuburan menyampaikan doa kami kepada Allah Ta'ala. Mereka berdalil para syuhada saja, walau terlihat mati tapi sebenarnya mereka hidup. Ya, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Beliau lebih afdal daripada syuhada. Iya. Sekarang gini, ada tidak contohnya seperti itu? Apakah para sahabat dulu minta-minta kepada orang mati? Tidak ada. Orang mati itu bukan dimintai doa. Orang mati itu dikirimi doa, didoakan. Al-mayyitu kal-gharib. Orang mati sama dengan orang yang tenggelam. Orang tenggelam jangan dimintai tolong. Orang tenggelam itu ditolong. Orang mati itu jangankan nolong kita, nolong diri mereka sendiri nggak bisa. Jadi itu syubhatnya nggak masuk akal sama sekali. Sekarang sahabat semuanya tidak ada yang datang ke kuburannya Nabi minta-minta, Nabi tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada. Riwayat yang sahih yang jelas tidak ada. Jadi memang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Itu alasan-alasan yang dibuat-buat. Dan itulah syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir zaman dulu. Cuma bedanya kalau orang sekarang kuburan, kalau orang dulu patung-patung, Lata, Uzza, mana? Kami tidak coba ini. Kami perantara mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat, aku Maha dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, dikabulkan doa kita oleh Allah. Ya. Jadi misalnya di depan kita ini ada pisang goreng, kita bisa ngambil. Ada apa kita minta orang untuk ngambilkan ini? Apalagi orang yang kita suruh mengambil kan tidak bisa ambil sendiri aja. Islam itu begitu. Apakah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dapat dikatakan keluar dari Islam apakah bila di dalam diri seseorang ada salah satu di antara keempat syirik besar ini dikatakan keluar dari Islam? Ketika kita menvonis orang itu tidak gampang ya. Jadi menvonis orang itu tidak gampang ya. Kita katakan perbuatan syirik besar, kemudian ketika menvonis kamu telah musyrik, yaitu butuh syarat-syarat dan tidak ada penghalang-penghalang. Diterangkan dulu seperti itu. Jadi menvonis orang itu tidak gampang. Kemudian mengenai berhukum dengan selain hukum Allah, kalau dia meyakini bahwa hukum selain Allah adalah hukum yang lebih baik dari hukum Allah, maka dia telah kafir. Kalau ada tendensi lain, dia yakin hukum Allah itu